Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini, saya dan kelompok saya akan menyampaikan materi komunikasi nonverbal dan juga contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai komunikasi. Jadi, komunikasi adalah pertukaran informasi dengan bantuan kata-kata berbicara, tulisan, atau dengan menggunakan beberapa keterampilan yang dapat berupa sentuhan, suara apapun, bahasa tubuh, postur tubuh, dan lain sebagainya. Komunikasi ada dua jenis loh, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah pertukaran informasi dengan cara berbicara, sedangkan komunikasi nonverbal adalah pertukaran informasi tanpa berbicara, tapi melalui tulisan, bahasa tubuh, kontak mata, penampilan fisik, dan lain sebagainya. Dalam video ini, saya dan kelompok saya akan membahas mengenai komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi nonverbal sering digunakan dalam berbagai situasi seperti dalam berinteraksi dengan orang lain, dalam berkomunikasi melalui media sosial, atau dalam berbicara dengan orang yang tidak memiliki bahasa yang sama. Komunikasi nonverbal dapat membantu dalam memahami perasaan dan emosi orang lain, serta dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Mari kita lihat beberapa contoh dari komunikasi nonverbal beserta penjelasannya. Ekspresi marah. Ekspresi marah adalah ekspresi wajah yang menunjukkan ketidaksenangan. Emosi negatif seperti kemarahan atau kesedihan disebut mengerutkan kening. Ekspresi marah seringkali ditandai dengan bibir yang menegang atau menekuk ke bawah, alis yang menurun dan berkerut, serta mata yang menatap tajam atau melebar. Wajah yang tegang dan ekspresi yang garang dapat menunjukkan perasaan marah atau kesal. Pengenalan ekspresi marah dalam komunikasi nonverbal dapat membantu seseorang lebih peka terhadap emosi orang lain dan merespon dengan bijak dalam situasi yang menuntut keberanian atau penyelesaian konflik. Ini juga dapat membantu dalam membangun keterampilan empati dan komunikasi yang lebih efektif dalam hubungan interpersonal. Ekspresi gembira atau tersenyum. Ekspresi bahagia dalam komunikasi nonverbal mencakup berbagai isyarat yang menyampaikan emosi positif. Ekspresi bahagia adalah salah satu bentuk ekspresi wajah yang menggambarkan perasaan senang dan gembira seseorang. Ekspresi ini biasanya terjadi ketika seseorang merasa senang, gembira, atau bahagia atas suatu hal. Ekspresi gembira biasanya ditandai oleh senyum yang luas dan terbuka, dengan bibir yang melengkung ke atas dan mungkin terlihat gigi. Area di sekitar mata juga mengalami perubahan, seperti kerutan mata yang disebut dalam konteks komunikasi nonverbal. Pengenalan ekspresi gembira dapat membantu seseorang untuk lebih memahami dan merespon perasaan positif orang lain dengan lebih baik. Ini juga dapat memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kualitas interaksi interpersonal secara keseluruhan. Acuh tak acuh. Sikap acuh tak acuh merupakan sikap yang diwujudkan melalui isyarat nonverbal seperti pandangan yang mengalih, postur tubuh yang tidak merespons, atau tidak memberikan respon verbal maupun nonverbal. Hal ini dapat menyampaikan pesan bahwa seseorang tidak tertarik, tidak peduli, atau tidak terlibat dalam interaksi sosial.
sikap acuh tak acuh sering dianggap sebagai tanda kurang perhatian, dihargai, atau minat terhadap orang lain atau situasi yang sedang berlangsung. Sikap acuh tak acuh dapat menimbulkan reaksi yang beragam dari lawan bicara. Mereka mungkin merasa diabaikan atau kurang dihargai, yang dapat menghambat komunikasi yang efektif. Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya dukungan sosial, tinggal di lingkungan yang toksik, pengalaman masa lalu yang buruk, atau terkena gangguan mental. Orang yang bersikap acuh tak acuh memiliki berbagai ciri-ciri sebagai berikut. Tidak ada rasa peduli, tidak menunjukkan ketertarikan, Ekspresi sedih. Pada contoh tersebut, ekspresi wajah yang menunjukkan kesedihan merupakan salah satu ciri utama dari ekspresi sedih. Ekspresi sedih adalah perubahan pada ekspresi wajah. Biasanya, ekspresi sedih ditandai dengan bibir yang merunduk ke bagian dalam, alis yang cenderung terkerut ke bagian tengah atau berkerut ke bagian dalam, dan mata yang terlihat lesu atau berkaca-kaca. Pada komunikasi nonverbal, pengenalan ekspresi sedih dapat membantu seseorang untuk lebih sensitif terhadap perasaan atau emosional orang lain, serta memungkinkan mereka untuk merespon dengan lebih baik dalam situasi yang membutuhkan empati atau dukungan. Gestur tubuh dan gerakan seperti jabatan tangan dan pelukan memiliki makna komunikasi nonverbal yang khas dalam berbagai situasi sosial. Jabatan tangan dalam pertemuan formal atau informal, jabatan tangan adalah isyarat umum untuk menyampaikan salam, menyambut, atau menunjukkan sikap ramah dan sopan. Ini juga sering dianggap sebagai tanda persetujuan, kesepakatan, atau kolaborasi antara individu atau kelompok. Dalam situasi ini, jabatan tangan disebut sebagai salah satu jenis komunikasi nonverbal yang dapat mengungkapkan berbagai bagian kepribadian dan niat seseorang. Pelukan. Pelukan adalah gerakan tubuh yang menunjukkan kasih sayang, dukungan emosional antara individu atau kelompok. Ini sering digunakan sebagai cara untuk menunjukkan perasaan hangat, kepedulian, atau dukungan moral kepada orang yang dihadapi. Keduanya merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang kuat dan dapat memiliki dampak emosional yang signifikan. Gestur tubuh. Gestur-gestur ini dapat mengungkapkan hubungan interpersonal, memperkuat ikatan sosial, dan memberikan rasa nyaman serta kepercayaan antara individu atau kelompok yang terlibat.